Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fima ba'di. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menginjak pada subuh kedua di bulan suci Ramadan ini. Mari kita isi segala bentuk aktivitas ataupun kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan segala aktivitas yang menghasilkan pahala dan menghasilkan segala apa yang kita harapkan dengan aktivitas ini, yaitu salah satunya dengan thalabul ilmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kajian subuh kedua ini telah hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz Yus Kurnia yang insyaallah akan menyajikan atau memaparkan materi dengan tema salat gaib bagi korban bencana. Nah, oleh karena itu bagi ikhwatul iman sekalian, silahkan harap disediakan segala bentuk peralatan yang bisa mendukung pada kelancaran kajian ini, agar tidak untuk mengefektifkan waktu. Mari kita dengar ataupun kita saksikan dengan seksama pemaparan ataupun tausiah dari Al-Ustadz Yus Kurnia dengan tema salat gaib bagi korban bencana. Oleh karena itu waktu dan kesempatan dipersilakan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman, jemaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan baik untuk belajar dan mengaji yang insya Allah tema yang akan kita bahas yakni salah satu keputusan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Hizbah Persatuan Islam dengan tema salat gaib bagi korban bencana. Ikhwati iman rahimakumullah, di era wabah COVID-19 ini terulang keraguan umat Islam mengenai boleh dan tidaknya
melaksanakan sholat gaib. Pelaksanaan sholat gaib bagi jenazah yang meninggal karena terkena wabah tersebut. Bahkan anggota keluarga korban, mereka tidak bisa mengurus, tidak bisa memandikan, bahkan tidak sempat untuk menyelatinya, karena penanganan atau pengurusan jenazah itu sudah diserahkan kepada ahlinya, kepada orang-orang yang ditunjuk serta dilatih untuk hal tersebut. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ke belakang, kenapa saya katakan bahwa ini terulang lagi? Peristiwa yang berbeda, tetapi kaifiat atau pelaksanaan ibadah yang sama juga dipermasalahkan. Boleh dan tidaknya kita sebagai umat Islam atau sebagai anggota keluarga melaksanakan sholat gaib bagi korban bencana yang memang kita tidak berkesempatan untuk melaksanakannya. Tentu kita masih ingat peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, baik itu bencana semisal tsunami, di mana banyak orang yang hilang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal dunia. Mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang lebih kita kenal yakni tragedi Mina. Tepatnya tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 7.00 waktu Mina atau pukul 11.00 waktu Indonesia bagian barat. Musibah terjadi akibat saling dorong jemaah di area tenda Mina menuju lokasi Jumroh Aqobah. Setidaknya pada peristiwa itu jemaah haji yang meninggal dunia mencapai 453 orang. Lebih dari 700 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan ada satu jemaah haji Indonesia yang masuk dalam daftar korban tersebut. Bahkan bukan itu saja, tragedi Mina yakni terjadi pula akibat badai yang disertai hujan. Sebuah kren atau alat berat konstruksi jatuh di kawasan Masjidil Haram Makkah, yakni Arab Saudi, tepat pada hari Jumat 11 September 2015. Kren banyak ditemui di lingkungan Masjidil Haram karena sedang dilakukan renovasi pada saat itu demi memperluas kapasitas rumah ibadah tersebut. Dan setidaknya 107 orang dinyatakan meninggal dunia
dan 238 lainnya luka-luka. Adapun WNI warga negara Indonesia berjumlah 11 orang yang masuk ke dalam daftar korban. Nah, dengan peristiwa-peristiwa tersebut muncullah pertanyaan boleh dan tidaknya keluarga orang yang ditinggal mati untuk melaksanakan sholat gaib, sehingga merasa perlu Dewan Hizbah Persatuan Islam untuk merumuskan dan membahas sehingga melahirkan kesimpulan tentang permasalahan ini. Pemirsa jamaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah, Jam'iyah Persatuan Islam pada periode Kiai Haji Dr. Anas Siddiq Amin MBA Allahu Yarham melalui Dewan Hizbah yang diketuai oleh Kiai Haji Ahyar Suhada Allahu Yarham juga telah membahas dalam sidangnya yang bertepatan pada tanggal 9 Rajab 1426 Hijriah, tepat dengan 14 Agustus 2005 Masehi di Bandung, dengan tema sholat gaib bagi korban bencana. Dari sidang tersebut melahirkan istinbat atau kesimpulan hukum, yakni poin-poin salat jenazah itu ada 3 macam, terdiri dari 3 macam. Pertama, salat jenazah sebelum dikuburkan. Yang kedua, salat jenazah sesudah dikuburkan. Dan yang ketiga, yang dimaksud salat gaib, yakni salat jenazah bagi yang meninggal di wilayah yang diyakini tidak ada yang menyalatinya. Nah, ketiga poin ini itu merupakan kesimpulan atau istinbat yang sudah ditetapkan oleh sidang Dewan Hizbah pada saat itu. Adapun yang menjadi dasar kenapa sampai dibagi menjadi 3 poin berkaitan dengan kaifiyat atau pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah sebelum dikuburkan ternyata memiliki dasar dan landasan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat jenazah sebelum dikuburkan atau sholat jenazah sebagaimana normalnya, sebagaimana biasanya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata, siapa yang mengikuti pengurusan jenazah hatta yusolliya alaiha, sehingga dia menyalatinya, falahu qiratun, maka baginya mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha,
dan siapa yang mengikuti pengurusan jenazah itu hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiraton, maka baginya mendapatkan 2 qirat. Lantas para sahabat bertanya, wa mal qiratoni ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu wahai Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, mislul jabalainil azimain, bahwa 2 qirat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar, artinya pahala. Dalam hadis ini jelas diungkap dengan kata-kata hatta yusolliya alaihi, sehingga ia melaksanakan sholat jenazah itu. Artinya bahwa jenazah tersebut sebelum dikuburkan, maka orang yang melaksanakan sholat jenazah dan jenazahnya itu belum dikuburkan, dia mendapatkan 1 qirat pahala. Lantas ada hadis yang lain yang masih menjelaskan tentang pelaksanaan sholat jenazah yang dilakukan sebelum dikuburkan. An Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal baqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Baqi. Fawajadani wa ana ajidu suda'an fir ra'si, dan dia mendapatkanku sakit kepala. Wa ana aqul, dan aku bergumam, wa ra'sahu, kenapa kepalaku ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal ana ya Aisyah wa ra'sahu. Beliau pun mengatakan, wahai Aisyah, aku juga merasakan yang sama. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ma darraki law mitti qabli, tidaklah ada bahaya sekiranya kamu meninggal sebelumku. Fakuntu alaiki, aku akan mengurusimu. Faghassaltuki, dan aku akan memandikanmu. Wa kafantuki, aku akan mengkafanimu. Wa shallaitu alaiki, dan aku pun akan melaksanakan sholat untukmu. Wa dafantuki, dan aku akan menguburkanmu. Artinya bahwa urutan pelaksanaan sholat jenazah yang biasa adalah pelaksanaan di mana jenazah itu belum dikuburkan. Pemirsa jamaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah, kemudian alasan yang kedua, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat jenazah di hadapan kuburan, yang menjadi dasar untuk poin yang kedua ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna aswada rajulan aw imra'atan kana yakunu fil masjid, bahwa pernah ada seorang laki-laki yang berkulit hitam atau seorang perempuan hitam. Artinya bahwa perawi di sini ada keraguan
Kemudian yakunu fil masjid, yang ia biasa berada di masjid, yakumul masjida, dan dia seorang qayyimul masjid, artinya seorang yang senantiasa menjaga kebersihan masjid. Famata, lantas orang itu meninggal, walam ya'lamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimautih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang kematiannya. Fadzakarahu dzata yaum, lantas beliau menyebut-nyebut nama orang tersebut atau qayyimul masjid itu pada suatu hari. Faqala, lantas Rasulullah menanyakan kepada sahabat-sahabat, ma fa'ala dzalikal insan, kemana orang itu, apa yang dilakukan oleh orang itu? Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, mata ya Rasulullah, ia sudah meninggal wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukanku? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kehilangan tentang orang itu kepada qayyimul masjid itu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukanku? Qala, maka beliau pun berkata kepada para sahabat, fadulluni ala qabrihi, maka tunjukilah kepadaku ala qabrihi, atas kuburannya. Fa'ata qabrahu, lantas beliau pun mendatangi kuburannya. Fasalla alaih, dan beliau pun melaksanakan sholat jenazah alaih, atas orang itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hadis ini ada sebagian orang yang memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini merupakan sholat gaib. Padahal jelas apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukanlah sholat gaib, melainkan dengan istilah shalla alaih atau shalla ala qabri, bahwa beliau melaksanakan sholat itu ala qabri. Sehingga Dewan Hizbah menetapkan bahwa sholat jenazah yang dilakukan di hadapan kuburan itu dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasarnya. Kemudian tentang sholat gaib, yang tentu dalil-dalilnya sudah kita kenal, sudah kita mafhum, yakni tentang seorang raja, sebagaimana riwayat yang melalui Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alin nasin najasiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan kepada orang-orang mengenai kematian Raja Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana ia meninggal. Wa kharaja ilal musalla, wa kharaja bihim ilal musalla, lantas Rasulullah keluar bersama mereka ilal musalla, artinya pelaksanaan sholat ini tidak dilakukan di dalam masjid, tetapi beliau justru keluar dari masjid
ilal musalla, ke tempat sholat atau ke lapang. Fasoppa bihim, lantas beliau melaksanakan sholat itu dengan bersaf bersama mereka. Wa kabbaro arba'a takbiratin, dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi yang berbeda, yakni melalui sahabat Hudzaifah bin Usaid, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahu mautun Najasyi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau berita kematian Najasyi. Faqala, maka beliau bersabda, inna akhakum mata bi ghairi ardikum. Kata Nabi, sesungguhnya saudara kamu itu telah mati bukan di negeri kamu. Fakumu, maka berdirilah kamu, fasallu alaih, dan salatlah atasnya. Fasaffahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wa shalla alaih. Selanjutnya beliau mensafkan mereka para sahabat di belakang beliau dan beliau pun menyalatinya. Inilah dasar adanya salat gaib sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara riwayat apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang salat gaib ini hanya 1 kali yang beliau lakukan. Hanya 1 peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh beliau beserta para sahabatnya. Ikhwatu iman, jamaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifiat salat jenazah untuk poin pertama dilakukan sebelum jenazah itu dikebumikan. Artinya bahwa jenazah itu setelah dimandikan, kemudian dikafani dan disolati. Nah, penguburan jenazah itu belum dilakukan. Serta poin yang kedua, yaitu setelah jenazah dikebumikan, yang dilakukan di hadapan atau di atas kuburannya. Kedua kaifiat ini jelas di mana posisi yang menyalati itu berdiri, baik jenazah yang belum dikuburkan ataupun jenazah yang sudah dikuburkan. Masing-masing yang melaksanakan sholat baik secara munfarid ataupun berjamaah ada imam, maka posisi imam itu sama. Artinya bahwa jika jenazah itu laki-laki, maka ia berdiri berlurusan dengan kepala jenazah. Tetapi jika jenazah itu perempuan, tentu ia berdiri dan berlurusan dengan perutnya. Kedua posisi ini baik dilakukan untuk munfarid ataupun imam berjamaah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Daud dalam meriwayatkan hadis itu, beliau pun membuat 1 kesimpulan dengan judulnya Babus Salat alal Muslim yalihi ahlus syirki fi baladin akhar.
Artinya bab menyalati muslim yang mati di negeri kaum musyrik. Hadis yang semakna pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad dari Jabir dan Imran bin Husain. Terkenal dalam tarikh bahwa Raja Najasyi itu adalah sebutan atau sebuah gelar bagi Raja Habsyah yang nama aslinya adalah Ashamah bin Abdzar. Beliau berjasa besar karena telah melindungi para sahabat yang berhijrah ke negerinya. Padahal kaum Quraisy pernah mengirim utusan untuk mengembalikan mereka ke Mekah dengan alasan mereka telah mengacau dan memecah kaum Quraisy. Kalau kita perhatikan bab di atas serta hadis yang dicantumkan oleh Abu Daud, maka kita dapat memahami bahwa beliau berpendapat tidak menyalati jenazah secara gaib kecuali bila kematiannya di negeri tersebut tidak ada yang menyalatinya. Pendapat Abu Daud ini menjadi pilihan Al-Khattabi, yakni penulis Ma'alimus Sunan Syarah Abu Daud. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, pengumuman Rasulullah SAW tentang kematian Najasyi itu pastilah berdasarkan wahyu, bukan menurut berita suatu kejadian pada zaman itu. Sekalipun Rasulullah SAW tidak mengetahui dari seseorang, tidak tahu melalui media apapun, melainkan beliau semata-mata mengetahui karena diberitahu oleh Allah, yakni wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda tentunya dengan kondisi sekarang. Jika ada orang yang meninggal, maka pada saat itu pula dengan jarak sekalipun sangat jauh, berbeda negara, maka dengan teknologi sekarang ini mungkin sangat mudah untuk mengetahui kejadian yang sekalipun jarak itu jauh, bahkan berbeda negara. Ada satu penjelasan, yakni dari makalah yang ditulis oleh Kiai Haji Usman Solehuddin Allahu Yarham. Beliau mengatakan mengenai sholat gaib bagi korban bencana seperti bencana tsunami Aceh, juga di Thailand, Sri Lanka, dan di daerah pesisir lainnya. Sekian banyak orang Islam yang tidak jelas kuburannya. Maka saya berpendapat cukup dengan doa saja. Nabi dan Khulafaur Rasyidin, apakah terdapat keterangan bahwa mereka mengerjakan sholat gaib selain hanya satu kali saja yang diimami oleh Rasulullah SAW itu? Sedangkan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah melaksanakan sholat gaib bagi Muawiyah bin Muawiyah itu tidak sahih keberadaannya, karena terdapat kecacatan pada rawi-rawinya, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya adalah peristiwa tentang Raja Najasyi itu. Itulah hanya satu kali sholat gaib
yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Ikhwata iman, jamaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah, perlu juga kita ketahui bahwa di zaman Umar bin Al-Khattab pernah terjadi wabah taun yang peristiwa itu dijelaskan atau diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah anna Umar kharaja ila Syam, bahwa Umar bin Al-Khattab pernah keluar menuju ke negeri Syam. Falamma jaa Sargo, tatkala beliau sampai di Sargo, balaghahu annal waba qad waqa'a bisyam, ia mendapatkan berita bahwa wabah sudah terjadi di negeri Syam. Artinya bahwa Umar beserta yang lainnya belum sampai ke negeri Syam, di tengah-tengah yang nama tempatnya itu Sargo. Beliau mendapatkan kabar bahwa negeri Syam itu sudah kena oleh wabah. Fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tuhum bihi bi ardin, apabila kamu mendengar di satu negeri, fala taqdamu alaih, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila wabah itu kena di suatu negeri, wa antum biha, dan kamu sedang berada di negeri itu, fala takhruju firaran, maka janganlah kalian keluar firaran minhu, artinya menghindar dari wabah itu. Faraja'a Umar bin Al-Khattab min Sargo, maka Umar bin Al-Khattab kembali dari Sargo, artinya tidak jadi melakukan perjalanannya ke negeri Syam. Bahkan dalam riwayat lain ada seorang sahabat yang lain bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, apakah kamu itu hendak menghindar dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, betul, bahwa saya menghindar dari takdir Allah tetapi menuju kepada takdir Allah yang lain. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Umar sehingga beliau tidak jadi menuju ke negeri Syam, itu merupakan tindakan kehati-hatian, merupakan ikhtiar untuk menjaga sehingga kemadharatan atau bahaya itu tidak menimpanya, dan tentu itu pun karena takdir Allah. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad, jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Artinya bahwa ketika bahaya yang dikhawatirkan akan menghampiri kita, maka tentulah sebagai tindakan kehati-hatian atau usaha untuk menghindar dari bahaya itu, maka tentu dengan cara menjauhi bahaya tersebut,
yakni firro minal majdum firoroka minal asad, maka jauhi penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Artinya bahwa meninggalkan atau menjauhi bahaya itu sebagaimana jika engkau dikejar oleh seekor singa, maka tentulah dengan sigap, tentulah dengan sekeras mungkin ia akan menghindar dari bahaya tersebut. Kemudian ada riwayat yang mengatakan la yuridanna mumridun ala musihin, janganlah unta yang sehat itu dicampur dengan unta yang sakit. Artinya bahwa jika unta yang sehat itu berada di kerumunan unta-unta yang sakit, maka yang sehat itu tentu kemungkinan besar akan menjadi sakit pula. Itulah yang dimaksud dengan al-waba, yakni suatu musibah yang dapat merenggut banyak korban kematian. Ikhwata iman, jamaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dewan Hizbah Persatuan Islam yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Romli mengistinbat dari hasil sidang terbatasnya di Kantor Pusat Persatuan Islam Bandung pada tanggal 14 April 2020 dengan perihal panduan ibadah dalam kondisi pandemi COVID-19 yang salah satu temanya mengenai pengurusan dan sholat jenazah untuk korban pandemi COVID-19, menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, jenazah muslim yang terkena pandemi COVID-19 diurus secara syar'i sama dengan jenazah muslim lainnya. Yang kedua, pelaksanaan pengurusan jenazah pandemi COVID-19 diserahkan kepada tim ahli atau orang-orang yang sudah dilatih khusus untuk itu. Kemudian yang ketiga, apabila jenazah tidak dimandikan, maka tidak disyariatkan ditayamumi, tetapi langsung dikafani dan disolati. Kemudian yang keempat, bagi yang ingin menyolati sementara jenazah sudah dikuburkan oleh para ahli, maka dapat dilaksanakan di atas kuburnya dengan mematuhi protokol kesehatan, tetapi dengan catatan bahwa pelaksanaan sholat jenazah ini bukan sholat goib. Yang terakhir, yakni kelima, apabila jenazah sudah disolati, maka tidak ada sholat goib. Artinya bahwa orang yang sudah melaksanakan sholat goib itu sudah mewakili orang yang tidak sempat dan tidak melaksanakan sholat jenazah. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pemaparan dari hasil sidang Dewan Hizbah baik yang tempo dulu, yakni pada tahun 2015 mengenai sholat gaib bagi korban bencana, yang kemudian keputusan terakhir tentang perihal pandemi corona ini menyimpulkan bahwa apabila jenazah sudah disolati, maka tidak perlu ada sholat gaib. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat menguatkan keyakinan kita dalam melaksanakan peribadahan, wabil khusus berkaitan dengan pelaksanaan
salat jenazah bagi korban bencana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari Al-Ustadz Yus Kurnia terkait salat gaib bagi korban bencana, alhamdulillah telah tersampaikan. Teriring doa jazakallahu khair. Semoga apa yang telah disampaikan itu menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan apa yang dijelaskan dan dipaparkan secara rinci terkait permasalahan-permasalahan yang selama ini masih meragukan kita, itu bisa terjawab dengan penjelasan yang dijelaskan, dipaparkan oleh Al-Ustadz Yus Kurnia. Dan tidak lupa kami dari Panitia Ramadan sekaligus Panitia Sepekan Pesantren Ibnu Hajar mengajak kepada ikhwatul iman sekalian untuk bersama-sama mengkaji dan mengefektifkan serta menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas dari segi amal dan berkuantitas dari segi kegiatan ataupun aktivitas. Kami dari Panitia Sepekan Ramadan menginformasikan kepada ikhwatul iman sekalian bahwa pada tanggal 3 Mei sampai 9 Mei insyaallah Pesantren Ibnu Hajar akan menyelenggarakan acara Sepekan Ramadan sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Akan tetapi perbedaannya mungkin sekarang medianya atau fasilitasnya jamaah ataupun ikhwatul iman sekalian tidak bisa hadir langsung ke pendopo atau ke Pesantren Ibnu Hajar. Akan tetapi kami memfasilitasi bagi ikhwatul iman sekalian yang ingin bersama-sama menyaksikan kegiatan Sepekan Ramadan yang insyaallah pematerinya ataupun narasumbernya Al-Ustadz Amin Mukhtar, yang kedua Al-Ustadz Zainandang, dan yang ketiga Al-Ustadz Dian Hardiana. Untuk info lebih lanjut kepada ikhwatul iman dipersilahkan untuk mengunjungi fanpage kami di Facebook yaitu Ibnu Hajar Media. Insyaallah di sana ada link yang bisa ikhwatul iman sekalian cari informasi untuk mendaftarkan diri sekaligus mengisi administrasi yang insyaallah sudah tertera di link tersebut. Dan insyaallah panitia Sepekan Ibnu Hajar, Pesantren Ibnu Hajar akan senantiasa standby untuk melayani ikhwatul iman sekalian. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan menjadikan amal kita menjadi amal yang berkualitas dan bisa menambah kuantitas ibadah kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.